Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1403, bagaikan melepaskan beban berat. Jangan panggil aku tidak punya adik laki-laki sepertimu. Dilanku terlihat masam. Saat ini, dia sudah tidak sabar untuk membunuh John Chen. Apa yang salah dengan bajingan ini? Bahkan berani mengganggu tamu VIP Bos Kisen. Apakah kamu mencari kematian? John juga sangat jelas, butiran besar keringat di wajahnya terus-menerus jatuh, dan seluruh tubuhnya terasa seolah-olah tergelincir dari jiwa. Kali ini dia habis sepenuhnya. Kisen Tong, karakter macam apa itu? Itu adalah orang yang bisa menghancurkannya sampai mati dengan jari-jarinya. Itu adalah bos dari bosnya sendiri. Dilanku tidak punya muka di depan Kisen Tong, apalagi dia. Saat ini, tidak hanya John, tetapi dua bos lainnya juga memiliki wajah yang pucat. Arogansi barusan menghilang. Mereka memprovokasi Bos Kisen. Bukankah cari mati? Dr. Qin, kamu baik-baik saja? Kisen Tong buru-buru berjalan dari belakang empat pengawal handal, wajahnya penuh permintaan maaf. Di wilayahnya sendiri, Dr. Qin malah diintimidasi, bukankah ini meremas mukanya? Kisen Tong tidak pernah merasa begitu malu. Siapakah Dr. Qin? Dia secara alami tahu bahwa ahli seperti itu, meskipun dia belum terlalu tua, memiliki kemampuan yang membuatnya kagum sepenuhnya. Kisen Tong sangat menyesalinya konfrontasi antara Dr. Qin dan banyak orang. Meskipun Dr. Qin mengatakan bahwa dia tidak perlu menjemputnya, dia seharusnya memikirkannya, itu adalah kesalahan seriusnya sendiri, tidak menjemput Dr. Qin lebih awal. Sejak Dr. Qin menelepon dirinya, Kisen Tong tahu ada yang tidak beres, tapi masalah sudah begini, dia hanya bisa memaksakan diri datang, di wilayahnya sendiri. Dr. Qin diperlakukan seperti ini, tidak peduli apapun, semua ini manifestasi dari ketidakmampuannya, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Orang-orang yang dipanggil John Chen juga gemetar, gengsi Bos Kisen, mana mungkin tidak mereka ketahui. Mereka mampu bertahan hidup di dunia gangster kota King Feng, semuanya mengandalkan Bos Kisen. Sekarang mereka menyinggung Bos Kisen, bisa dibayangkan betapa paniknya mereka. Satu ucapan Bos Kisen mudah untuk membunuh mereka. Empat pengawal handal bukanlah sesuatu yang bisa mereka tantang, apalagi Bos Kisen yang menutupi langit di Provinsi Engsi. Yang paling menyakitkan adalah John Chen. Sekarang kaki John Chen gemetar. Bila Bos Kisen ingin dia mati jam 3, bosku tidak berani menahannya sampai jam 5. John Chen tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini akan menjadi tamu VIP Bos Kisen. Jika kamu mengatakan bahwa kamu adalah orangnya Bos Kisen, aku mana mungkin memiliki keberanian perhitungan dengan kamu. Yang paling dibenci John Chen sekarang adalah Carson. Bajingan itu sekarang tidak tahu lari kemana. Dia menghilang tanpa jejak, menyebabkan dia menanggung semuanya di sini. Namun, John Chen tidak tahu seluk-beluk masalah ini. Bagaimanapun, itu adalah dirinya bentrok dengan tamu VIP Bos Kisen. Adegan berikutnya begitu jelas sehingga semua orang menonton. Tidak peduli seberapa keras kamu, mana berani kamu berhadapan langsung dengan Bos Kisen. Melihat Dilanku, mantan bosnya, bosku tidak repot-repot melihatnya sama sekali, karena dia menyinggung seseorang yang seharusnya tidak disinggung, bahkan jika dia meninggal, dia pantas mendapatkannya. Thomas Qin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini tidak dapat melukaiku, aku hanya tidak mau repot-repot bertarung dengan mereka. Thomas Qin tersenyum, tidak masalah, Kisen Tong merasa lega, sepertinya Dr. Qin tidak ingin perhitungan dengan orang-orang seperti mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang-orang ini bisa membuat Dr. Qin sulit? Itu bagus, maafkan aku, Dr. Qin, karena telah membuatmu kaget, aku sangat menyesal. Kisen Tong berwajah masam. Pada analisa terakhir, ini terjadi di wilayah kekuasaannya.
Dr. Qin dikelilingi oleh orang-orang. Kalau digosipkan, Qi Sentong yang malu. Tidak apa-apa, aku tidak dalam masalah yang serius. Semuanya bubarkan. Aku datang hari ini untuk urusan mendesak. Apakah Bos Qisen tidak buru-buru? Haha. Thomas Qin tersenyum acuh tak acuh, dan Qi Sentong menganggukkan kepalanya lega. Ingat, jangan terlalu sombong, tidak ada gunanya. Pengunjung adalah tamu. Bukan kebiasaan yang baik untuk merendahkan orang lain. Thomas Qin bangun dan pergi, menatap John Chen. Tatapan Qi Sentong tertuju pada John Chen, wajah John Chen kelabu seperti kematian, dan tubuhnya gemetar. Lupakan, dia hanya digunakan sebagai senjata oleh orang. Aku masih tidak suka membunuh orang yang tidak bersalah. Thomas Qin berkata, ekspresi John Chen agak lega, apakah Dr. Qin melepaskannya? Hukuman mati bisa diampuni, hukuman badan tidak bisa dihindari, congkel satu matanya saja, Dr. Qin tidak perhitungan denganmu, cepat pergi. Qi Sentong memandang John Chen dengan dingin, dan hati John Chen bergetar. Jika bukan karena kata-kata terakhir Dr. Qin, Qi Sentong pasti ingin dia mati. Sorot mata Qi Sentong sangat menakutkan, dan John Chen masih memiliki ketakutan yang tersisa. Pergi kutua, ini orangmu. Qi Sentong berkata pada Dilanku. Lia bos. Dilanku memelototi John Chen, adalah berkah dalam kesialan bisa membiarkannya hidup saat ini. Apa yang kamu lakukan dengan linglung? Tidak buru-buru pergi. Apakah kamu menunggu bola mata dicongkel? Dilanku berteriak pelan, dan ratusan bawahan semuanya pucat dan takut untuk berbicara, segera keluar dari hotel luksuri. Dr. Qin, lewat sini. Qi Sentong dengan cepat membuka jalan bagi Thomas Qin. Tapi kali ini, Thomas Qin melihat Wanda Zhu. Kak Thomas. Wanda Zhu tampak terkejut, dia tidak menyangka Kak Thomas akan datang, dia pasti khawatir dirinya datang sendiri. Kamu tidak apa-apa. Thomas Qin mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Aku baik-baik saja, Kak Thomas, aku puas bisa melihat kamu. Wanda Zhu tersipu dan mengangguk malu-malu. Kak Thomas datang melihatnya, dirinya sangat senang. Laduh, Presiden Tong, aku tidak sabar untuk kedatanganmu, hehehe, aku pikir kamu tidak akan datang, aku telah bermain drum di hati aku, tidak disangka kamu datang juga, keluarga Zhu benar-benar beruntung. Bailey Zhu berkata sambil tersenyum, berdiri di pintu masuk auditorium di lantai pertama. Pemandangan hidup barusan menariknya, tetapi ketika dia keluar, orang-orang sudah pergi, dan sekitarnya menjadi sangat sunyi. Di belakang Bailey Zhu ada Rian Zhu, Sheila Ouyang, Ferry Zhu, Yantono Zhu dan lain-lain. Terlihat perjamuan mereka kali ini sangat high-end dan banyak orang yang diundang. Ya, Presiden Tong, kehadiranmu ke perjamuan kami sangat memberi muka pada kami. Keluarga Zhu pasti tidak akan melupakannya. Presiden Tong, silakan masuk. Yantono Zhu pun berkata sambil tersenyum, orang pertama yang mereka undang adalah Qi Sentong, namun Qi Sentong menolak, membuat mereka merasa tidak berdaya dan kecewa, namun mereka tidak menyangka Qi Sentong akan datang pada hari jamuan makan mereka. Sepertinya Bos Qisen masih sangat mengakui mereka. Dalam hal ini, Bailey Zhu juga sangat percaya diri. Dia memberitahu Qi Sentong tentang prospek perkembangannya di masa depan untuk Sus Medical Beauty, dan kali ini untuk menarik investasi. Ada harta karun seperti Sugar God 2, Sus Medical Beauty mereka bukankah akan melambung ke langit? Sus Pharmaceutical Co., Ltd. bisa terbang langsung ke langit, begitu pula mereka. Bailey Zhu bisa dibilang menyebarkan undangan banyak. Banyak bos besar Provinsi Engsi sudah dikirimkan undangan, mereka semua sangat tertarik untuk bekerja sama. Kali ini Bailey Zhu menaruh semua harapan pada perusahaan Suan yang telah bekerja sama sebelumnya dengan Zus Pharmaceutical Co., Ltd., dan grup Tong Provinsi Engsi yang sangat kuat, markas Bos Qisen. Bos Qisen adalah perusahaan lokal mereka, yang menarik perhatian Bailey Zhu lebih daripada Suan Company. Munculnya Qi Sentong saat ini tidak diragukan lagi merupakan dorongan semangat bagi keluarga Zhu.
Thomas Qin, kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Shilao yang berwajah masam, memandangi Thomas Qin dengan dingin. Apa yang orang ini lakukan? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.